Awalnya Leo mengernyit, tapi tidak dipikirkan lebih lanjut ucapan Frisia. Ia tekun memperhatikan bekas kemerahan di bahu kiri Frisia. Ibu jarinya bahkan turun menyentuh di sana, lalu kembali terkekeh. "Mulai gila ya pak," sindir Frisia. "Jadi pengen nambahin lagi?" Leo menggumam yang langsung mendapat pukulan di lengan, serta tubuh Frisia yang menjauh. Harus berani melawan kalau sama Leo, kalau tidak, ia bisa terjerat dalam-dalam. Bahaya banget memang pesona Leo. "Hadapin dulu abangku, baru berani macam-macam." "Iya sayang, iya, aku gak macam-macam kok." Leo akhirnya memegang bahu Frisia dan matanya menyorot lembut. "Gak sabar pengen urus pernikahan kita." Walau itu masih belum jelas, tapi Frisia tidak mau memadamkan kebahagiaan dalam tatap Leo. Cara Leo mengucapkannya dengan menerawang membuat hati Frisia menghangat. Ternyata Leo seantusias itu menyambut pernikahan mereka. "Frisia sudah datang?" Suara dari arah pintu terdengar. Ingrid berjalan masuk dengan membawa 2 mangkok makanan di tangannya. Frisia sontak berdiri dan berniat membantu. "Frisia aja yang bawa tante," tawarnya. Ingrid hanya tersenyum mengiyakan. Perhatiannya terarah pada Frisia yang sedang berjalan ke sofa kembali dan meletakkan makanan di sana. Leo ikut bergerak menata meja lengkap dengan peralatan makannya. "Cantiknya calon menantu tante." "Baik lagi, Leo nggak salah pilih," puji Ingrid saat sudah duduk di seberang Frisia dan Leo. "Nyari yang begini susah tahu mah," Leo menanggapi. "Untung nggak keduluan yang lain." Ingrid tertawa mendengar celotehan anaknya. "Kamu juga harus baik sama Frisia leh, jangan nakal." Gerakan Leo yang sedang memindah beberapa cantong nasi ke piring seketika terhenti. "Anak tante baik kok sama Frisia," jawab Frisia segera, menyadari Leo kikuk dibilang nakal. "Syukurlah." Ingrid sepertinya lega mendapati jawaban yang lebih meyakinkan dari Frisia. "Besok jadi lihat-lihat rumah leh." Leo mengangguk. "Habis Frisia pulang kuliah aja." Mendengar namanya disebut membuat Frisia mengernyit. "Rumah apa?" "Leo belum cerita memangnya?" Ingrid menjawab kebingungan Frisia. Melihatnya mengangguk, Ingrid mengalihkan pandangan ke anaknya. "Pilih rumah, Fris." Frisia tahu pilih rumah. Ingrid juga sudah mengatakannya tadi. Maksudnya kan rumah apa? Punya siapa? "Rumah kita," lanjut Leo akhirnya. Dari cara bicara itu kelihatan seperti antisipasi dengan reaksi Frisia. "Tapi kan kita belum..." Frisia menjeda ucapannya, mengingat Ingrid ada di sana. "Mama ke kamar dulu leh, kamu jelasin ke Frisia. Masa mau menikah masih sembunyi-sembunyi begitu?" ujar Ingrid pelan. Sepeninggal Ingrid, Frisia langsung menodong penjelasan kepada Leo. Matanya bahkan menyorot tajam hingga membuat Leo meringis dan salah tingkah di tempatnya duduk. "Kamu tuh apa-apaan main pilih rumah sih?" geram Frisia. Ditahannya suaranya kuat-kuat agar tidak sampai terdengar Ingrid. Bisa malu ketahuan kalau ternyata ia nyablak. "Maaf, belum sempat bilang. Lagian aku pikir kamu gak akan nolak." "Aku bukannya nolak, tapi bisa gak sih diomongin dulu? Kita aja belum ketemu Bang Ren loh." "Nanti sore jadi ketemu kan?" "Maksudnya bukan itu. Kita belum jelas mau gimana ke depannya kayak apa. Sebelum direstuin sama Bang Ren, kamu tuh kebiasaan ngegampangin masalah ya." Leo garuk-garuk kepala bingung. Bukannya memang masalahnya gampang,
Justru cewek yang meribetkan permasalahan kan? Tapi Leo tidak menyalah dengan pembelaan lagi, mengerti bahwa cara pikir dan pandang antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya udah, kita urus semuanya. Habis ketemu abangmu aja. Cetus Leo akhirnya membuat Frisia diam walau masih membanggut sebal. Jangan marah lagi, bujuknya sembari mendekat. Apa? Sentak Frisia galak saat sadar Leo sudah merangkul bahunya. Leo membalas dengan senyum kecil. Ia menunduk dan menyadari rok Frisia sudah terangkat sampai setengah paha. Satu tangannya meraih cushion dan meletakkan di atas paha Frisia. Bahaya banget. Leo takut tidak bisa menahan. Aman kalau tidak ada Ingrid di sana. Ia bisa mencium Frisia sampai perempuan itu menyerah. Tapi karena Ingrid ada di sana, ia harus menahan diri. Kalau udah nikah, mau punya anak berapa? Frisia makin membelalak. Mikir apa dari tadi? Kok bisa sampai anak bahasannya? Tuduhnya. Leo mengerja polos, lalu menggeleng. Kepikiran aja kok. Frisia merenggut. Jujur, ia belum memikirkan sampai sana. Ia memang tahu sebuah hubungan pernikahan akan bermuara kemana. Tapi sepertinya ia lupa membahas satu hal. Udah pengen punya anak banget? Tanya Frisia pelan. Mau tidak mau, ia harus membicarakan ini secepatnya. Leo menatap keraguan dalam sorot mata Frisia. Mengerti, Leo akhirnya membawa Frisia dalam pelukan. Pacaran aja dulu habis nikah. Cukup kita berdua. Belum lama kenal juga kan? Butuh tahu kejelekan masing-masing sampai sedalam-dalamnya sebelum menghadirkan seorang anak. Aku pengen dia hadir waktu kita udah sama-sama siap. Maaf, bisik Frisia dalam pelukan. Harusnya aku yang siap nikah, artinya harus siap apapun, tapi malah gak apa-apa Fris. Kita tunggu sampai kamu lulus kuliah, biar siap segala sesuatunya. Kamu gak marah? Leo menggeleng, mengecup puncak kepala Frisia. Enggak, kamu mau nikah sama aku aja, udah bikin aku bersyukur. Frisia mendongak, menatap haru pada seseorang yang telah menerimanya apa adanya. Ia sungguh tidak mau mengecewakan Leo setelah ini. Jangan natap aku kayak gitu, bisik Leo. Kenapa? Frisia bingung. Apalagi waktu Leo malah memejamkan mata sebentar sebelum membisikkan sesuatu tepat di telinga. Di dalam ada mama. Terus Frisia masih tidak tahu. Dari kemarin aku nahan gak cium kamu, soalnya aku lagi sakit. Sekarang aku masih tahan-tahan. Bagus deh, komentar Frisia. Enak juga mengerjai Leo. Salah siapa ditahan-tahan? Leo sontak membelalak. Ia menyusul Frisia yang sudah berdiri, seolah tahu kalau kini Leo sudah dalam mode bahaya. Tapi Leo tetap sanggup marahinya, kemanapun Frisia pergi. Kamu bilang apa tadi? Frisia tertawa saat Leo berhasil menangkapnya dalam pelukan. Bisa ia rasakan punggungnya terasa hangat saat Leo memeluknya dari belakang. Jadi aku boleh cium kamu sekarang? Gitu maksud kamu? Bisik Leo diakhiri dengan senyum miring saat merasakan tubuh Frisia melemah setelah ia menggigit telinganya. Pintu terbuka saat itu juga. Pintu kamar yang langsung berhadapan dengan keduanya membuat kesadaran Frisia yang sempat tercecer kembali utuh. Ia sontak berlari ke arah Ingrid. Ada apa, Fris? Tante dengar teriak tadi. Frisia meraih lengan Ingrid dan menunjuk Leo yang masih berdiri kikuk di tengah ruangan. Anak tante nakal tuh, adunya. Ingrid melotot. Leo? Scene berganti. Bang Ren, ada Lan? Tanya Frisia sesampainya di rumah. Di rumah Mama Yuli,
bentar lagi pulang kak. Frisia memberi jawaban atas kerenyitan di dahi Leo. Mamanya Kak Rosa, mertuanya Bang Ren. Leo mengangguk-angguk. Apa kabar Lan? Tanyanya saat sudah duduk di sofa ruang tamu. Udah dibilang saya Virgo pak. Lano menjawab datar. Kabar Virgo baik, Leo gimana? Ia menoleh ke kakaknya. Sagittarius gimana? Astaga Lano, keluh Frisia. Ini tamu loh. Nggak apa-apa Fris. Frisia berdecak. Ia berpamitan sebentar untuk mengambilkan air mineral untuk Leo. Lelaki itu lebih suka minum yang sehat-sehat katanya. Bapak waktu itu bikin kakak saya nangis, celetuk Lano. Sedetik setelah Frisia melenggang ke ruang tengah. Maaf, Leo tulus mengatakannya. Ia tidak akan membela diri karena nyatanya demikian. Saya ingat gimana Kak Frisia nangis pertama kali karena laki-laki, bapak orangnya. Saya akan terus ingat itu. Leo diam mendengarkan. Lano terlihat serius, penuh penekanan dalam ucapannya. Saya nggak bisa lihat kakak saya nangis lagi karena bapak. Jadi kalau bapak ada niat nyakitin kakak saya, nggak usah berani ke rumah ini lagi. Janji, jawab Leo. Janji berusaha bikin kakak kamu bahagia. Leo tahu Lano takut melihat Frisia tersakiti. Semua keluarga pasti akan merespon seperti itu. Minum dulu leh. Frisia datang kemudian membawa 1 botol air mineral dan segelas jus alpukat. Diminum jusnya Lan. Kamu tuh kalau nggak ada aku apa-apa bisa sendiri. Giliran aku pulang, jus aja minta dibikin. Lano hanya nyengir. Makasih Kak Fris.